Puji Tuhan, Haleluya. selamat pagi adik-adik, shalom yang ada di rumah bersama dengan mama bapak atau dimanapun kalian berada ya adik-adik ya. Semuanya dalam keadaan baik, puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik, luar biasa ya. Kakak ini semuanya keadaan baik ya? Pasti baik dong, Kak. Oke. Sekarang kita mau mulai ibadah kita pada saat hari ini, di minggu pagi ini. Adik-adik yang di rumah tetap semangat? Tetap semangat nih. Kalau kakak tanya tetap semangat, adik-adik yang di rumah jawabnya uhu. Kakak ini juga jawab ya. Adik-adik di rumahnya tetap semangat? Uhu. Ayo kakak-kakak sama abang-abang yang di gereja juga yang bantu multimedia, bantu musik, semuanya tetap semangat? Asik, ya, semangat memuji nama Tuhan. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati yang girang ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik semuanya kita masih sikap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dengan sikap yang paling baik. Pada saat hari ini ya, kita mau angkat lagu pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kita angkat lagu penyembahan semusim berlalu. Kita mau menserahkan setiap ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kita. Setiap hati kita memberikan yang terbaik. Kita mengangkat setiap syukur kita. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah layu di dalam hidup kita. Doa pembukaan kita berfirmanlah ya Tuhan.
Berfirmanlah ya Tuhan, supaya aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat lagu penyembahan lagi kepada Tuhan, kita mau lebih dalam lagi menyembah nama Tuhan di tempat kita ya adik-adik ya, setiap hati kita berikan dengan tulus. Kita angkat lagu penyembahan Engkaulah perisaiku. Karena Tuhan Yesus adalah perisai kita, kekuatan kita ya adik-adik ya. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam sekolah, tidak ada yang membimbing, kalian bisa minta bimbingan dari guru-guru atau orang tua. Terlebih lagi kepada Tuhan, minta perlindungannya. Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Adik-adik semuanya sikap berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Kita mau menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kalau pada saat pagi hari ini kami bersyukur Bapa atas setiap pimpinan-Mu, atas setiap penyertaan-Mu yang benar-benar sungguh nyata, sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Bapa, kalau pada saat hari ini kami bisa beribadah online, walaupun masih lewat online, kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir dalam setiap tempat kami berada, di dalam setiap hati kami Bapa Tuhan. Kau yang memberkati Yesus, kami menyerahkan setiap ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Yesus setiap hati kami, setiap pujian dan penyembahan yang akan kami berikan itu berasal dari hati kami yang paling tulus untuk kami bisa berikan kepadamu. Itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati kami, kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani tempat ini Bapak Tuhan. Kau memberkati kami, berikan kami kekuatan hikmat yang daripada Engkau. Kau memberkati juga Bapak, kakak-kakak, abang-abang yang membantu kami dalam multimedia dan kakak-kakak juga yang membantu kami dalam musik. Biarlah Yesus kami semua ini melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami sebentar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dona juga Bapak. Kami mau berdoa untuk Kak Dona, Engkau memberikan Kak Dona hikmat supaya setiap firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dona, biarlah Bapak itu semua bisa kami terima dan kami aplikasikan dalam setiap hidup kami Yesus anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Persembahan yang akan kami berikan juga Bapa, Kau yang memberikan yang terbaik. Tidak ada yang berharga Yesus, seberapapun yang kami berikan itu tidak berharga dibanding Engkau yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tapi kiranya Bapa, setiap apapun yang kami berikan ini Yesus, ini semua Bapa
bisa kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ini, kami dari awal pertengahan hingga akhirnya biarlah Engkau yang memimpin dan Engkau juga yang menutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, ya. Masih semangat semuanya adik-adik? Ya lupa, kan kakak kalau bilang masih semangat jawabnya ya. Oke, semuanya adik-adik masih semangat? Oke, yuk kita masih angkat lagu pujian untuk Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku di antaranya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang selalu memimpin langkah kita ya adik-adik ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dona. Adik-adik yang di rumah disiapkan Alkitabnya, tulisnya kalau ada yang mau dicatat. Nanti kalau ada yang nggak mengerti nanti bisa ditanya sama kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Kita mau sambut firman Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih setiamu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom adik-adik dan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya bahwa pagi hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak bersuka cita ya adik-adik ya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita fokuskan hati pikiran kita berikan kepada Tuhan, biar Tuhan Yesus yang akan memberikan kita Roh Kudus yang akan mengajari kita, sehingga firman yang Tuhan kita dengar pada pagi hari ini boleh berguna dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu, buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan Bapa hingga saat ini. Kami anak-anak-Mu Bapa boleh berkumpul Tuhan, boleh mengikuti ibadah online pada saat hari ini Bapa. Walaupun kami Tuhan Yesus ibadah online di rumah masing-masing Bapa, tapi kami teramat yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan Yesus selalu melingkupi kami, selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang begitu indah Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi. Jumpai kami Bapa pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan Yesus, apa yang kami dengarkan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu Bapa, boleh kami Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan hamba Bapa, yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang selalu memberikan hamba kekuatan, berikan Tuhan Yesus pengertian, hikmat Tuhan, ajari Bapa agar apa yang hamba sampaikan Bapa boleh Tuhan Yesus menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita masih tetap ibadah online dilakukan dari rumah masing-masing ya adik-adik ya. Kakak berharap semua adik-adik selalu bersabar, jangan ada yang putus asa. Walaupun kita masih tetap di rumah, tapi kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Nah hari ini kakak mau membagikan atau sharing mengenai firman Tuhan yang kakak ambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Adik-adik, kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Nah, kakak bacakan, adik-adik boleh mengikutinya dari rumah masing-masing. Perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayatnya yang ke-33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Puji Tuhan. Ini mengenai perumpamaan biji sesawi dan ragi. Kakak ambil namanya hari ini adalah kecil tapi sangat berguna. Nah, pada zaman dahulu Tuhan Yesus selalu menggunakan perumpamaan
biji sesawi dan ragi. Mengapa Tuhan Yesus memakai benih atau biji sesawi di dalam perumpamaannya? Ada 3 hal yang boleh kita ketahui mengenai biji sesawi di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Kita baca di ayatnya yang 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Pelajaran yang boleh kita petik yaitu yang pertama, semuanya dimulai dari hal kecil. Katakan dalam hatinya adik-adik semua, kita semua katakan, semuanya dimulai dari hal kecil. Amin. Kalau misalkan adik-adik ingin berhasil di dalam pelajaran, di dalam sekolahnya, nah adik-adik kita harus memulai dari diri kita sendiri. Misalkan yang dulunya mungkin adik-adik kalau tidak ada tugas dari sekolah, mungkin adik-adik tidak akan membuka buku, tidak akan belajar, ya. Nah, kita harus berubah itu, harus ada perubahan dalam diri kita. Walaupun kita masih kecil, tapi kita harus melatih diri kita, ya. Yang dulunya tidak pernah belajar kalau tanpa ada tugas dari guru, ya sekarang saatnya kita berubah. Paling tidak kita harus membaca buku setiap hari, apapun itu. Karena dengan membaca juga kita bisa menambah pengetahuan kita, adik-adik ya. Nah, misalkan kita dulu juga waktu masuk TK, kita pertama kali diajarkan adalah pengenalan abjad. Misalkan A bentuknya kayak apa. Tidak mungkin begitu masuk TK langsung disuruh membaca. Nah, sama halnya, kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil. Nah, yang kedua yaitu dari hal kecil tadi kita harus bertumbuh. Kita harus ada perubahan. Kita harus merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Kita mau sukses di kemudian hari, di sekolah kita mendapatkan nilai yang paling bagus, ya kita harus berubah setiap hari. Misalkan cara kita belajar kita, yang jangan karena udah sekolahnya juga dari rumah, belajar online, kita membuat kita jadi malas-malasan, adik-adik. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Walaupun kita kecil, kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, tidak ada salahnya. Saya kan masih kecil kan, belum paham untuk mengatur diri sendiri. Ya, kita mulai dari hal-hal kecil, adik-adik. Yang khususnya yang Nadia ya sekarang. Nadia kan sekarang udah mau meranjak ke remaja. Harusnya sih udah lebih paham ya, adik-adik ya. Kita harus bisa bertanggung jawab khususnya di dalam pelajaran kita di sekolah. Walaupun di rumah ya jangan bermalas-malasan, sebentar dulu deh, main game dulu deh, ngevlog dulu deh. Jangan ya adik-adik ya. Kita harus melatih diri kita dari hal kecil dan akan bertumbuh menjadi besar. Kita yakin dan percaya, kalau kita mau, pasti kita akan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, setelah kita bertumbuh, yang ketiga, setelah bertumbuh, kita harus memberikan dampak yang positif bagi banyak orang, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, dimanapun kita berada, kita harus membawa dampak yang positif.
Dampaknya seperti apa? Ya, dari hal kecil bertumbuh jadi besar dan menjadi contoh bagi orang banyak. Bertumbuh jadi anak yang baik, yang sopan, yang tidak sombong, ya adik-adik ya. Sehingga kita ini orang lain tahu, oh dia siapa ya? Kok anaknya sopan banget, ya? Kok ramah banget? Kok tidak sombong? Nah, dia siapa ya? Belajar dari mana ya? Nah, tentu kita bisa menjadi membawa pengaruh yang positif bagi banyak orang. Jangan kita yang membawa hal buruk kepada teman kita. Kita sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit tersinggung dengan omongan satu sama lain. Ya adik-adik ya, nggak boleh. Buat apa kita menyimpan dendam kepada teman kita sendiri? Kita yang rugi. Kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kita merasa benci banget sama orang itu. Kita memikirkan terus. Kita nggak mau memaafkan. Itu nggak boleh adik-adik ya. Salah satu sifat yang paling tidak disukai oleh Tuhan kita Yesus adalah orang yang tidak bisa memaafkan. Nah, kalau hari ini adik-adik bisa memberi dampak kebaikan bagi 10 orang untuk 10 orang yang ada di sekitarmu, kakak yakin dan percaya kedepannya pun adik-adik pasti bisa membawa dampak positif bagi 100 orang. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Kita harus positif. Saya harus bisa lebih yang lebih baik. Saya harus bisa membawa dampak yang positif bagi setiap orang, bagi teman-teman saya, bagi keluarga saya. Ya, di sini di ayatnya yang ke-32 ada mengatakan burung-burung berlindung. Artinya apa adik-adik? Burung-burung berlindung. Adik-adik artinya di sini bahwa kita juga bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada lingkungan kita. Kita bisa memberikan pertolongan, bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita harus memulai dari kecil, ya. Jangan menganggap dirimu itu nanti aja deh kalau udah remaja baru memberikan dampak yang baik bagi teman-teman. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus memulai melatih diri kita. Kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita mempengaruhi teman-teman kita ke hal yang lebih baik. Nah, itu mengenai biji sesali. Nah, yang kedua tadi kan ada juga di ayatnya yang 33, ayatnya yang ke-33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sehingga sukat sampai kamir seluruhnya. Artinya apa adik-adik ya? Udah ada yang kenal belum itu ragi itu seperti apa? Udah pernah ada yang melihat bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Nah, kalau adik-adik belum pernah melihat dan belum kenal ragi itu seperti apa, kita bisa melihat layar kita masing-masing ya adik-adik ya. Bentuknya seperti itu, kecil tapi sangat berguna. Kakak mau tanya di sini, siapa di antara adik-adik kita semua yang suka makan donat? Yang suka makan pizza? Yang suka makan roti? Wah, semuanya angkat tangan ya adik-adik ya. Itu mungkin makanan favorit bagi kita semua. Enak, rasanya juga enak. Nah, itu semua, mau roti, mau pizza, mau donat, itu rasanya itu tidak akan seenak itu kalau tidak di dalam adonannya itu dibuat ragi, dicampur ragi.
Nah, berarti ragi itu sangat-sangat bermanfaat untuk melezatkan makanan yang kita suka, seperti donat tadi. Ya, donat tidak akan mengembang tanpa adanya ragi. Ya, jelas ya adik-adik ya. Maksudnya kita usahakan bahwa diri kita ini berguna bagi banyak orang, berguna bagi keluarga kita, berguna bagi sekeliling kita. Dimulai dari usia kecil. Ya, kita melatih diri kita, tidak ada salahnya. Kita melatih, malah kita beruntung adik-adik. Ya, kita udah terlatih mulai dari kecil. Nah, dewasanya nanti pasti kita akan lebih luar biasa lagi. Amin adik-adik. Amin adik-adik. Nah, sama juga seperti kita ya adik-adik. Kalau kita misalkan ada perumpamaan mengenai kecil-kecil cabai rawit. Nah, mungkin adik-adik semua, kita semua pasti kenal yang namanya cabai rawit. Ya, pasti kita tahu ya. Pasti kita tahu, orang tua kita pasti selalu ada beli cabai rawit, ya kan? Nah, tapi walaupun dia kecil, kalau kita pas makan digigit gitu, nah itu pasti rasanya sangat pedas, ya sangat-sangat pedas. Bahkan kita bisa sampai menangis gara-gara cabai tadi, ya sampai minum air putih banyak gitu. Nah, cabai pun kalau bagi orang yang suka pedas sangat berguna untuk membuat rasa yang lebih enak pada suatu masakan. Nah, kita juga adik-adik, kita harus setiap kali mulai dari biji sesawi tadi, dimulainya juga dari hal kecil. Dari yang ragi pun bentuknya kecil tapi sangat bermanfaat untuk makanan kita, untuk makanan favorit kita, untuk pizza yang kita makan. Ya, begitu juga dengan cabai. Cabai walaupun kecil tapi rasanya sangat pedas. Ya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita semua diajak untuk boleh bermanfaat bagi orang lain. Baik itu di tengah keluarga, di tengah sekolah, di tengah sekolah minggu. Gimana caranya Kak melakukan hal kecil tapi bermanfaat? Nih contohnya ya adik-adik ya. Ketika kita berada di rumah, kita melakukan hal kecil seperti ya menyapu, paling tidak membersihkan tempat tidur kita, mencuci piring, membantu orang tua kita, menjaga adik misalkan ya. Pasti orang rumah kita senang, terutama itu mama dan papa kita. Mereka sangat bangga kepada diri kita adik-adik. Kalau kita bisa melakukan hal kecil seperti itu, kita mulai juga dari keluarga kita, dari rumah kita. Baru kita akan terbawa keluar. Ya, nih contohnya juga kalau misalkan adik-adik masih di rumah, ya orang tua kita, misalkan papa mama kita pulang dari kantor, dari tempat bekerja. Nah, sesampainya di rumah kita harus menyambut orang tua kita dengan senyuman, ya. Jangan dicemberutin. Orang tua kita udah capek bekerja seharian, belum macet di perjalanan, tapi nyampe di rumah ketemu sama kita anaknya yang suka cemberut aja gitu, ya. Tapi kita kasih air putih. Air putih itu sangat kecil. Pasti ada dong. Kita pasti memiliki air putih semua di rumah ya adik-adik ya. Kita kasih 1 gelas air minum kepada orang tua kita. Pak, Ma, minum dulu ya. Nah, yang tadinya orang tua kita itu udah capek, udah macet-macet di jalan. Nah, akhirnya bersemangat lagi adik-adik. Karena sikap kita tadi, Ma, Pak, minum dulu. Kita kasih minum air putih. Damai sekali ya adik-adik ya. Hati orang tua kita pasti sangat-sangat damai dan bangga kepada kita. Nah, kalau misalkan di lingkungan luar rumah,
masih dalam keadaan situasi COVID-19 ya. Kita kalau keluar rumah harus selalu pakai masker ya. Selain melindungi diri kita sendiri, kita juga menjaga melindungi orang lain sekeliling kita. Kita harus turut kepada peraturan pemerintah kita adik-adik ya. Kita harus setiap keluar rumah harus pakai masker, rajin cuci tangan ya, selalu menjaga jarak dengan orang lain. Nah, yang kedua, kalau di luar rumah misalkan kita membuang sampah tidak boleh sembarangan. Nah, itu kecil-kecil yang kita lakukan itu, tapi manfaatnya, dampaknya itu sangat besar bagi orang lain. Nah, jadi melalui firman Tuhan hari ini, yuk adik-adik, kita harus pergunakan diri kita selalu bermanfaat bagi banyak orang, dan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, tunjukkan bahwa walaupun kita kecil, tetapi kita sangat berguna bagi banyak orang. Seperti teman kita hari ini adalah kecil tapi berguna. Ya adik-adik ya, itu saja yang boleh kakak sampaikan hari ini. Biarlah melalui firman hari ini kita semua semakin diteguhkan oleh Tuhan, semakin diberi kekuatan, semakin diberi pengertian yang lebih luar biasa lagi, dan menjadikan diri kita itu berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Tutup Alkitabnya. Kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya tundukkan kepalamu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus yang baik, terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui firman Tuhan Yesus yang kami dengar hari ini, Tuhan Yesus boleh berguna bagi kami Bapa. Terkhusus kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu Bapa, di mana kami Tuhan Yesus usia kami juga masih kecil Bapa, tapi kami mau Tuhan Yesus melatih diri kami Bapa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus saluran berkat, teladan bagi setiap orang. Kami boleh Tuhan Yesus menjadikan diri kami Tuhan Yesus berkat bagi orang banyak, keluarga kami, lingkungan kami, gereja kami, negara kami Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan lebih luar biasa lagi Bapa, agar apa yang kami dengarkan firman Tuhan hari ini Bapa, boleh kami Tuhan Yesus aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tolong Roh Kudus berikan kami pengertian anak-anak-Mu Bapa, membuka hati kami Bapa, hati mata pikiran kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami dengar hari ini Bapa, boleh Tuhan Yesus kami lebih mudah mengerti Bapa, bahwa di dalam Tuhan Yesus kami harus bertumbuh dan selalu memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, anak-anak sekolah minggu Bapa, tolong berkati mereka Tuhan Yesus, jagai mereka Bapa, Kau topang mereka Tuhan, berkati sekolah mereka Bapa. Tolong Tuhan Yesus di masa-masa situasi saat ini Bapa, kami Bapa banyak yang sudah merasakan kejenuhan Bapa, bosan Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami damai dan sukacita di hati kami Bapa. Jadikan kami Bapa anak-anak-Mu yang selalu berguna Tuhan Yesus bagi banyak orang Bapa. Begitu juga dengan orang tua kami Bapa, di masa sekarang ini Bapa, situasi saat ini Bapa, mungkin sebagian daripada mereka Tuhan Yesus ada yang memutuskan hubungan kerja Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan Yesus yang akan menolong Bapa. Berkati Bapa orang tua kami ini Bapa. Berikan mereka Tuhan Yesus hati yang selalu berserah dan berpengharapan kepada-Mu Bapa, agar mereka Tuhan Yesus senantiasa Bapa berserah diri kepada-Mu Bapa.
kami juga Tuhan yang hari ini Tuhan mengambil bagian pelayanan mulai dari tim musik juga Tuhan Yesus, kakak dan abang sekolah minggu kami Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati kami pribadi lepas pribadi Bapa, apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus jadikan berhasil. Berikan kami Tuhan Yesus kekuatan Bapa, berikan kami Tuhan Yesus sukacita Bapa. Berkati pelayanan kami Bapa, agar setiap pelayanan kami Bapa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk mendoakan gereja kami Bapa, para hamba Tuhan, mulai Bapak pendeta kami Bapa, sintua, guru, jemaat, kaum ibu, kaum bapak, pemuda, remaja Tuhan. Tolong Yesus, apapun Tuhan Yesus kondisi kami saat ini, pergumulan apapun itu Tuhan Yesus yang kami hadapi pribadi lepas pribadi Bapa, kami teramat yakin dan percaya Bapa, jikalau kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami akan mendapatkan jalan keluarnya Tuhan Yesus. Kami akan dipulihkan Tuhan Yesus, kami akan ditolong oleh Tuhan Yesus, karena kami memiliki Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Terpuji termulialah nama Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dimanapun kami saat ini berada Bapa. Terpuji termulia Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Oke adik-adik ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dona. Ya, biarlah kita semakin diberkati oleh firman Tuhan ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik yang bisa kita berikan untuk pelayanan kita di gereja ini GPI Sidang Grogol. Kiranya adik-adik yang memberikan bisa semakin diberkati, orang tua kita semakin diberkati dalam pekerjaannya dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita mau angkat lagu pujian untuk Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas dalam
Terpujilah, termulia nama Tuhan dari hari ini kekal untuk sampai selama-lamanya. Haleluya.